Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ismarakan, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi di kawasan Amerika Latin. Sebelumnya, kita ulas balik dulu mengenai apa itu demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang kekuasaan dan pengambilan keputusannya dilakukan oleh rakyat atau warga negara. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi sebuah warga negara. Nah, demokrasi ini pada dasarnya merujuk pada suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang di dalamnya ada suatu parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai tempat menampung aspirasi rakyat. Aspirasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan dalam pemerintahan. Dalam prakteknya, negara yang menganut sistem demokrasi cenderung memakai model pemerintahan yang berbentuk republik. Nah, dalam hal ini, kebanyakan dari negara yang berada di kawasan Amerika Latin itu cenderung menganut sistem demokrasi yang otomatis bentuk pemerintahnya adalah republik. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Meksiko, Brazil, Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan lain-lain. Tetapi berbeda dari kebanyakan negara di barat, yang dimana mereka menggunakan sistem pemerintahan federal, di kawasan Amerika Latin ini, kebanyakan negaranya menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden merangkap jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini menimbulkan permasalahan, yang dimana seseorang yang memiliki jabatan ini cenderung menjalankan negaranya dengan otoriter. Dan faktanya, dari sejarah yang diketahui, kebanyakan negara Amerika Latin mengalami masa tersebut. Jadi dari pernyataan tersebut timbullah suatu pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, munculnya demokrasi di Amerika Latin ini berawal dari abad ke-15 hingga abad ke-18 Masehi. Lebih tepatnya pada era kolonial, di mana para penjajah menyekolahkan warga pribumi agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan kolonialisme. Bahkan tak sedikit dari warga pribumi tersebut disekolahkan sampai ke Eropa demi meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Dari sini para pribumi mendapatkan ilmu demokrasi tersebut yang berikutnya diimplementasikan ke dalam negeri. Hal inilah yang memicu terjadinya revolusi yang berujung pada terciptalah suatu negara di kawasan Amerika Latin. Nah, seiring berjalannya waktu, negara-negara di kawasan Amerika Latin mengalami ketidakstabilan politik yang sangat tinggi akibat dari krisis ekonomi yang melanda di kawasan Amerika Latin. Hal ini mengakibatkan berbagai kelompok dalam pemerintahan sering mengalami berbagai berbeda pendapat, yang menimbulkan pergantian konstitusi yang begitu cepat, yang pada akhirnya menciptakan suatu kebijakan yang tidak jelas dan cenderung menguntungkan pihak tertentu, yang mendorong pemerintahan yang otoriter. Tokoh-tokoh yang menjalankan pemerintahan yang otoriter ini dan cenderung menggunakan kekerasan disebut caudillisme. Dari sini timbullah suatu gerakan yang untuk menentang pemerintahan yang otoriter tersebut. Gerakan ini diisi oleh kalangan paham kiri yang dijalankan oleh dua tokoh, yaitu Che Guevara dan Fidel Castro. Akibat dari ini muncullah konflik antara paham kiri dengan pemerintahan otoriter. Dari sini, Che Guevara serta Fidel Castro melancarkan doktrin paham kirinya dan menanamkannya ke seluruh kawasan. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin pun akhirnya mengadopsi paham tersebut. Terlepas dari sejarah demokrasi di Amerika Latin yang cenderung berpaham sosialisme, tetapi pada dasarnya setiap negara di kawasan Amerika Latin memiliki sistem demokrasinya masing-masing. Misalnya, negara yang menganut demokrasi perwakilan seperti Argentina dan Republik Dominika. Lalu ada negara yang menganut demokrasi presidensial seperti Brazil dan Kolombia. Tetapi kebanyakan dari negara-negara di Amerika Latin masih mempertahankan gaya pemerintahan yang otoriter, meskipun mereka menjustifikasikan diri sebagai negara demokrasi. Demokrasi di Amerika Latin telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Meskipun banyak negara di kawasan ini telah bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, tetapi berbagai masalah masih bermunculan, sehingga menghambat konsolidasi demokrasi yang stabil dan kuat. Nah, adapun tantangan dari demokrasi di kawasan Amerika Latin, diantaranya yang pertama, ada ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, mulai dari kesenjangan sosial hingga kemiskinan.
Yang kedua ada terus adanya praktik korupsi di dalam negeri. Yang ketiga ada kejahatan dan kekerasan yang terus meningkat. Yang keempat ada populisme dan otoritarianisme. Ini bisa menyebabkan institusi demokrasi dalam negeri melemah, serta terbatasnya partisipasi politik dalam negeri. Yang kelima ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini juga menjadi hambatan dalam demokrasi di kawasan Amerika Latin. Yang keenam ada intervensi dari pihak militer terkait pengambilan kebijakan suatu pemerintahan. Yang ketujuh ada faktor kebijakan luar negeri dan pengaruh eksternal. Jadi bisa dikatakan proses demokrasi di kawasan Amerika Latin sudah melewati proses yang sangat panjang. Mulai dari awal masuknya demokrasi, terciptanya negara baru dan yang bersifat otoriter, menguatnya paham kiri, hingga tantangan dari sistem demokrasi yang diadopsi tersebut. Semua balik lagi dari faktor sejarah di mana kebijakan yang ditentukan akan menjadi jati diri sebuah negara. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai demokrasi di kawasan Amerika Latin. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya Muhammad Ismarakan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.